Halo, Assalamualaikum Bu Rifa. Waalaikumsalam Bu Ida. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Rifa? Alhamdulillah baik Bu Ida. Bu Ida sendiri gimana kabarnya? Oh, ini sedikit galau Bu Rifa. Nggak tahu nih, Bu Rifa, minta waktunya ngobrol sebentar boleh nggak? Nggak lama kok, cuma 15 menitan lah. Gimana? Oke, baik, siap. Lanjut. Gimana nih? Hari ini kita mau ngobrol tentang apa nih? Gini, sebetulnya saya itu agak galau Bu Rifa. Eh, apa ya, kemarin itu ada rapat di sekolah. Kemudian rapat itu membahas tentang kelulusan, karena saya mengajar kelas 9 Bu Rifa. Nah, dari sekolahan itu menargetkan bahwa kita harus lulus 100% dengan nilai yang baik. Padahal ada beberapa anak yang tidak punya nilai sama sekali, Bu Rifa. Gimana ini? Hmm, jadi Bu Ida kemarin ada rapat di sekolah dan di sana Bu Ida intinya dituntut gitu nggih, dituntut untuk meluluskan kelas 9 itu 100% gitu nggih Bu Ida. Oke. Dengan Nggih. dengan nilai yang baik, Bu Rifa. Itu loh. Dengan nilai yang baik itu yang menjadi mungkin beban Bu Ida ngoten nggih Bu Ida. Iya, betul. Nggih. Oke, bisakah Bu Ida menceritakan secara detail ngoten Bu Ida permasalahan Bu Ida itu seperti apa? Ya, gini Bu Rifa, saya kan ngajar kelas 9. Itu Nggih. ada 2 anak itu yang satu jarang sekali mengikuti pelajaran saya, sedangkan yang satunya malah tidak pernah sama sekali. Jadi otomatis mereka tidak memiliki nilai sama sekali, baik itu ulangan harian atau ulangan yang lain. Padahal kan kalau kalau kita lihat waktunya sebentar lagi semester 1 mau habis ini Bu Rifa. Bagaimana saya bisa meluluskan dengan nilai yang baik kalau tidak ada nilai gitu Bu Rifa. Nggih nggih. Oh, Bu Ida berarti, menceritakan tadi kalau misalkan ada 2 siswa ngaten nggih, 2 siswa yang satunya tadi, tidak pernah masuk sekolah, terus satunya malas untuk sekolah, tetapi ini sudah di akhir semester 1 gitu, tidak ada nilainya gitu nggih Bu Ida? Ya betul Nggih. sekali Bu Rifa. Saya galau ini gimana ini. Oke oke, galau sekali gitu Bu Ida perasaan hari ini. Oke, Bu Ida, kira-kira nih Bu Ida, menurut ceritanya Bu Ida tadi, kira-kira penyebab dari kedua anak tersebut, menurut Bu Ida apa Bu Ida? Penyebab sampai mereka seperti itu? Kalau penyebabnya sih kalau yang tidak pernah ikut sama sekali ya, yang tidak pernah ikut pelajaran saya atau tidak pernah masuk sekolah itu sebetulnya kompleks sekali. Salah satunya adalah yang jelas dia itu anak yatim. Kemudian uh, dia harus menjaga adiknya di rumah. Selain itu, dia juga harus membantu ibunya kalau ke sawah. Soalnya secara ekonomi terus terang sangat kekurangan Bu Rifa. Jadi kalau dipakai untuk sekolah itu ya adiknya nggak ada yang jaga, kemudian ibunya juga harus kerja. Ini gimana ini? Itu yang nggak pernah masuk, sedangkan yang jarang masuk itu kemarin saya ketemu, saya ngobrol, saya tanya, itu kenapa kok jarang sekali masuk sekolah? Ternyata alasannya karena merasa bosan dengan pembelajaran yang ada di kelas, gitu Bu Rifa. Oke oke. Berarti dari cerita Bu Ida barusan yang diceritakan, yang pertama anak tadi yatim gitu nggih Bu Ida, Ya, sehingga dia harus menjaga adiknya dan
demi untuk melangsungkan kehidupan membantu dari si ibu tadi nggih Bu Ida. Ya, betul. Terus yang kedua tadi merasa bosan gitu nggih Bu Ida Bosan dengan pada pembelajaran nggih, kelas. nggih. Bosan di pembelajaran di kelas sehingga dia jarang masuk. Ngoten nggih Bu Ida leres nggih? Betul, betul, betul. Nggih. Nggih. Oke Bu Ida, dari cerita Bu Ida tadi kira-kira nih Bu Ida nanti dari obrolan kita di akhir obrolan kita ini apa sih yang Bu Ida inginkan dan kondisi yang seperti apa sih menurut Bu Ida yang seharusnya terjadi gitu Bu Ida? Sebetulnya harapan saya simpel saja, Bu Rifa. Saya itu pengen sangat mendukung lah program sekolahan yang meluluskan 100% itu. Tetapi harus dengan dasar yang benar. Jadi tidak memberi nilai tanpa dasar. Harus melalui cara-cara yang sesuai prosedur, harus mengikuti pembelajaran karena dengan demikian, artinya kita itu sudah mendidik anak itu dengan cara yang benar, baik dari segi peraturan sekolah maupun norma agama, Bu Rifa. Itu saja yang saya inginkan. Oke, oke. Berarti intinya Bu Ida menginginkan siswa itu tidak hanya ujuk-ujuk moro dapat nilai gitu nggih Bu Ida, Ya, betul. tetapi dia juga harus melakukan prosedur sehingga mereka dapat nilai dengan sesuai dengan nilainya sendiri ngoten nggih Bu Ida. Ya, betul, Oke, betul, betul. oke. Nggih Bu Ida, kira-kira nih Bu Ida, dari kondisi murid Bu Ida yang seperti itu, harapan yang ditargetkan, oleh Bu Ida apa Bu Ida? Sebetulnya target saya itu anak-anak lulus dengan nilai yang berkualitas dari mapel saya, Bu Rifa. Nggih, Itu. itu ya. Ya, Berarti Bu Ida mentargetkan, siswa Bu Ida itu mempunyai nilai yang berkualitas, ngoten nggih Bu Ida? betul, Nggih, betul. nggih. Bisa dijelaskan Bu Ida, kira-kira maksud dari Bu Ida, nilai yang berkualitas itu yang seperti apa Bu Ida? Kalau nilai yang berkualitas itu ya seperti mereka mengerjakan tugas-tugas atau soal-soal atas dasar kemampuan mereka sendiri, atas dasar pemahaman materi mereka sendiri, tidak dikerjakan oleh orang lain. Kemudian mereka itu juga harus apa ya, mengikuti rangkaian penilaian yang sudah saya rencanakan, Bu Rifa. Jadi tidak ujuk-ujuk dapat nilai itu. Kalau nilai yang berkualitas harus sesuai dengan prosedur tadi. Begitu, Nggih, benar. nggih. Berarti di sini Bu Ida menyampaikan kalau nilai berkualitas itu, nilai yang benar-benar, dari anaknya ngoten nggih dan Ya, itu, betul. sesuai dengan, rentetan yang tugas-tugas yang diberikan oleh Bu Ida, biar anak itu benar-benar melakukan semua kegiatan yang, Bu Ida berikan di kelas ngoten nggih Bu Ya, Ida nggih? betul, betul, Bu Rifa. Oke, nggih Bu Ida. Terus Bu Ida sini di sini saya ingin menanyakan kira-kira nih Bu Ida yang sudah Bu Ida lakukan nih dari proses siswa tadi itu apa saja yang sudah Bu Ida lakukan agar mewujudkan harapan yang nilai berkualitas tadi Bu Ida? Sebetulnya saya ini masih bingung, Bu Rifa, bagaimana caranya. Tetapi sebetulnya saya juga sudah melakukan hal-hal sesuai dengan kemampuan saya. Misalkan contohnya ini untuk yang tidak pernah masuk sekolah ya, itu saya sudah berusaha menghubungi orang tuanya, minta kerjasamanya, agar bagaimana agar anak ini bisa berangkat sekolah. Kalau apa namanya, kalau anak yang tadi yang jarang masuk karena bosan karena pembelajaran, saya juga sudah berusaha untuk memberikan pengajaran yang menyenangkan. Jadi saya berikan ice breaking atau game-game. Ternyata masih tetap saja. Jadi hasilnya enggak begitu signifikan ini Bu Rifa. Bagaimana ini ya? Nggih, nggih.
Oke, sebenarnya langkah yang sudah Bu Ida lakukan sangat hebat sekali Bu Ida. Di situ Bu Ida sudah koordinasi dengan orang tua siswa, ngoten nggih Bu Ida? Ya, ya, Nggih. Dan Bu Ida juga untuk mengatasi anak yang tadi malas sekolah, sebenarnya Bu Ida di sana juga melakukan pembelajaran yang menyenangkan dengan game-game, begitu nggih Bu Ida nggih? ya, ya, Nggih, betul, betul. nggih. Oke Bu Ida, itu sebenarnya sangat luar biasa usaha yang sudah dilakukan oleh Bu Ida. Oke Bu Ida, kira-kira nih Bu Ida, pendekatan seperti apa yang menurut Bu Ida yang lebih efektif ya mungkin ya agar anak-anak tadi itu bisa mengikuti pembelajaran dan nilainya bisa benar-benar berkualitas sesuai dengan keinginan Bu Ida tadi. Kalau yang saya mikirnya itu mungkin ini Bu Rifa, mungkin untuk anak yang tidak pernah masuk tadi saya harus datang ke rumahnya, istilahnya kalau di MUBK home visit ya, itu paling tidak ke sana, kemudian memberikan sedikit materi, kemudian membimbing di sana juga apa ya, ketika mengerjakan soal-soal itu saya tunggui itu dalam pemikiran saya seperti itu. Terus untuk anak yang jarang tadi karena bosan itu sepertinya kalau dilibatkan dalam pembelajaran secara langsung, terlibat aktif langsung itu mungkin dia merasa apa namanya termotivasi untuk masuk. Itu dalam pemikiran saya, Bu Rifa. Nggih. Keren sekali Bu Ida. Itu rencana yang ada di gambaran Bu Ida gitu ya. Dua rencana yang luar biasa tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Ida tadi. Yang pertama Bu Ida akan home visit gitu nggih Bu Ida. Dan Ya, Bu Ida sampai punya niatan untuk menunggui siswa untuk mengerjakan tugas di rumahnya ngoten nggih Bu Ida. ya betul. Oke, oke. Yang kedua tadi Bu Ida juga akan melibatkan siswa tersebut dalam pembelajaran ngoten nggih. Nggih, kita sudah tahu mungkin ya Bu Ida kalau misalkan siswa ketika dilibatkan itu merasa kayak diwongke ngoten nggih Ya, kadangnya Bu betul, Ida. betul. Nggih, nggih, keren Bu Ida, itu bagus sekali. Sekarang Bu Ida, menurut Bu Ida nih, kira-kira Bu Ida itu untuk melaksanakan kedua rencana ini kapan Bu Ida? Untuk yang pembelajaran di kelas tentu saja bisa secepatnya Bu Rifa, besok pun bisa. Tapi kalau untuk yang home visit mungkin saya harus mencari waktu atau nanti setelah tugas mengajar saya selesai, saya bisa ke rumahnya itu. Secepatnya yang jelas. Oke, apakah Bu Ida dalam minggu ini juga ada jadwal masuk ke kelas si anak ini? Ada hari Oke. Rabu. Oh, Hari hari Rabu. Rabu nggih. Ya. Oke. Di hari Rabu itu Bu Ida sangat keren sekali sudah mau melakukan hal itu nggih Bu Ida dan Bu Ida juga punya rencana yang tadi mau home visit itu nggih Bu Ida. Hebat Bu Ida. Kira-kira nih Bu Ida sekarang Bu Ida pihak yang akan diajak bekerja sama dengan Bu Ida untuk mencapai rencana tadi yang sudah disampaikan itu siapa saja Bu Ida? Kalau pihak tentu saja orang tua. Saya mengharapkan orang tua nanti apa ya memantau, memberi semangat, kemudian karena mereka bisa secara langsung memantau Bu Rifa, kemudian memberi motivasi belajarnya. Sedangkan kalau di sekolah saya kerjasama dengan wali kelas, dengan guru BK. Ini bagaimana tentang anak-anak yang seperti ini, begitu Bu Rifa. Nggih, Bu Ida, terima kasih luar biasa Bu Ida. Tadi Bu Ida kan melibatkan pihak-pihak yang menurut Bu Ida itu bisa diajak kerjasama gitu nggih. Ya, Selain orang tua juga karena memang kita sebagai guru tidak bisa berjalan sendiri nggih Bu Ida nggih. Kita ya, harus dua arah dari sekolah dan rumah juga harus mendukung gitu Bu Ida.
Terus yang kedua tadi Bu Ida sudah menyampaikan kalau pihak yang bisa diajak kerjasama itu juga wali kelas dan guru BK ngoten Bu Ida nggih. Nggih. Keren, kolaborasi yang sangat mantap sekali itu Bu Ida. Oke, sekarang Bu Ida kita sudah ngobrol ngalor ngidul mulai tadi nggih Bu Ida. Saya ingin tahu nih dari obrolan kita mulai tadi itu kira-kira Bu Ida manfaat apa yang bisa diambil oleh Bu Ida di obrolan kita hari ini? Alhamdulillah Bu Rifa, dari obrolan kita hari ini saya semakin apa ya? Saya semakin tercerahkan lah. Jadi saya tahu apa yang harus saya lakukan seperti home visit, memberi bimbingan, kemudian juga mendampingi mereka mengerjakan kegiatan penilaian, kemudian juga memberikan pembelajaran di kelas yang lebih menyenangkan dan membuat anak itu aktif, ikut serta aktif dalam pembelajaran itu Bu Rita. Nggih. Keren, keren. Jadi hari ini kita sudah banyak dan Bu Ida sudah banyak yang diambil dari kegiatan obrolan kita hari ini gitu nggih Bu Ida dan tercerahkan seperti wajah Bu Ida gitu nggih. Nggih Bu Ida, terima kasih. Obrolan kita ternyata sangat bermanfaat. Kira-kira sekarang Bu Ida perasaannya seperti apa di akhir obrolan kita hari ini? Saya merasa plong, beban saya sudah berkurang Bu Rifa. Terima kasih ya Bu Rifa ya. Alhamdulillah, terima kasih. Berarti sudah merasa plong, lega ngoten Bu Iya, Ida nggih? betul, betul. Sudah mendapatkan solusi dari kegundahan yang tadi nggih Bu Ida? Nggih, nggih. Terima Oke, kasih loh ya, udah sama-sama Bu diberikan Ida. waktu 15 menit ini. Injih Bu Ida. Dan saya di sini tidak sampai di sini Bu Ida. Nanti kita ketemu lagi. Saya tunggu kabar baiknya dari beberapa langkah yang mungkin tadi itu antusias dan siswa-siswa yang tadi bisa benar-benar mendapatkan nilai yang berkualitas. Ngoten nggih Bu Ida nggih? Nggih, insyaallah Nggih. bisa. Oke Bu Ida, semangat terus Bu Ida. Terima kasih. Terima kasih Bu Nggih. Rifa. Sama-sama Bu Ida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum umpan baliknya luar biasa, keren Bu Rifa. Saking semangatnya. Oke, terima kasih Bu Ida. Mungkin ada masukan yang lain Bu Ida untuk penambahan referensi saya ini. Ya, sudah luas Bu, karena Bu Rifa basicnya sudah konseling. Mboten Yeah. tambahan-tambahan tidak terlalu seperti apa ngaten. Betul, sudah.